Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur kita memasuki minggu pertama bulan Desember ini dan kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Mesias, kami bersyukur kalau sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kuat dan sehat, dan kami juga diberikan perlindungan penjagaan-Mu. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan 17 yang berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu? Jika seseorang merusak tempat suci Elohim, Elohim akan menghancurkan dia, karena tempat suci Elohim adalah kudus, itulah kamu adanya. Saudara, pada kesempatan ini kita perhatikan di awal hidup manusia di Taman Eden ditempatkan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Tubuh mereka itu adalah suci, kudus, tidak ada yang merusak hidup mereka. Tapi ketika mereka mengikuti aturan daripada iblis, perintah daripada iblis untuk memakan buah yang dilarang Yahweh itu, maka tubuh mereka itu jatuh dalam dosa. Banyak orang bertanya, sebenarnya tempat suci itu yang mana sih? Apakah tempat ibadah itu? Apakah juga yang disebut namanya Yerusalem itu tanah suci? Tetapi yang sesungguhnya bait suci yang benar adalah tubuh kita sendiri. Hari ini saya berikan temanya dari firman yang sudah kita dengarkan, tubuhmu bait suci Elohim. Sekali lagi, tubuhmu bait suci Elohim. Ditegaskan di sini tadi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu. Jadi kalau selama ini banyak orang menganggap bait suci itu adalah tempat ibadah atau disebut gereja, itu adalah benda mati, tidak mungkin roh Yahweh berdiam di sana. Sebab Yahweh tidak berdiam di dalam benda mati. Yang disebut bait suci yang sesungguhnya adalah hidup kita sendiri. Nah, kalau kita perhatikan kenapa kita bisa menjadi bait suci di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai 20 yang berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukan milikmu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan suatu harga, karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Kita perhatikan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia sudah menebus kita, Dia sudah membeli kita dari hidup berdosa menjadi hidup yang kudus melalui pengorbanannya yang kudus di atas kayu salib. Melalui tubuh darahnya kita sudah dikuduskan, dijadikan menjadi bait sucinya. Nah, saudara, kita perhatikan, karena itu kalau kita bait suci Elohim itu, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 3 ayat 6 yang berbunyi demikian. Tetapi Hamasiah selaku putra atas baitnya, yang baitnya adalah kita, hanya apabila kita memegang teguh keyakinan dan kemegahan pengharapan itu sampai pada akhirnya. Ditegaskan di sini bahwa Hamasiah selaku putra atas baitnya, dan baitnya adalah kita. Jadi bait daripada Yahweh itu adalah hidup kita. Maka kalau bait Yahweh itu adalah hidup kita, yang harus kita lakukan sehari-hari terhadap hidup kita, tubuh kita, yang pertama-tama, jadikan hidupmu
atau tubuhmu menjadi tempat suci yang kudus bagi Elohim. Sekali lagi, jadikan hidupmu menjadi tempat suci yang kudus bagi Elohim. Yang kedua, jadikan hidupmu menjadi tempat kediaman Elohim. Itu di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-21 sampai 22 yang berbeda demikian. Di dalam Dia setiap bangunan ditopang bersama bertumbuh sebagai tempat suci yang kudus dalam Tuhan. Ditegaskan di sini bahwa di dalam Dia setiap bangunan ditopang bersama bertumbuh sebagai tempat yang kudus dalam Tuhan. Yang kedua, di dalam Dia kamu juga dibangun bersama sebagai tempat kediaman Elohim di dalam roh. Jadi, yang pertama tempat yang suci, yang kedua tempat kediaman Elohim. Jadikan hidupmu tempat yang suci bagi Elohim, tempat kediaman Elohim. Yang ketiga, engkau selalu memuliakan Yahweh itu dengan tubuhmu. Engkau selalu memuliakan Yahweh itu dengan tubuhmu. Sekarang banyak tubuh manusia bukan untuk dipakai memuliakan Yahweh, tapi melakukan dosa. Waktunya banyak dipergunakan bukan untuk mendengarkan firman Yahweh, bukan untuk membaca firman Yahweh, bukan untuk bersekutu dengan Yahweh, tapi bermain-main, membuang-buang waktu yang tidak perlu dikerjakan, karena dia tidak memuliakan Yahweh dengan tubuhnya, tapi dipakai tubuhnya melakukan dosa. Di akhir zaman ini manusia semakin banyak melakukan dosa. Oleh karena itu, jangan kau jadikan tubuhmu itu menjadi alat bagi dosa. Karena engkau sudah ditebus oleh darah daripada Yesus Masiah, jadikan hidupmu itu memuliakan Yahweh itu setiap saat. Di dalam ayat yang ke-20 tadi, sebab kamu telah dibeli dengan suatu harga, karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Ditegaskan, muliakanlah Elohim itu dengan tubuhmu. Kalau engkau sudah ditebus, muliakanlah Yahweh itu dengan tubuhmu. Jangan pakai tubuhmu hanya untuk memberikan berita-berita yang tidak baik, menggosip yang tidak baik, menceritakan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Jadi, stop memperkatakan hal-hal yang tidak penting. Yang harus yang kau sampaikan adalah firman Yahweh kepada orang lain, bukan gosip, bukan berita-berita yang tidak jelas. Jadi gunakan tubuhmu itu untuk memuliakan Yahweh itu. Yang keempat, jangan buat hidupmu itu sebagai kuil berhala. Ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 18. Ya, mulai ayat 16 sampai 18 yang berbeda demikian. Dan kesatuan apakah yang ada antara tempat suci Elohim bersama kuil berhala? Sebab kamu adalah tempat suci Elohim yang hidup, sebagaimana Elohim telah berfirman, Aku akan diam di dalam mereka dan aku akan berjalan di antara mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Oleh sebab itu keluarlah kamu dari tengah-tengah mereka, dan biarlah dirimu dipisahkan. Yahweh berfirman, dan janganlah menjamah yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapa bagimu, dan kamu akan menjadi anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan bagiku, Yahweh Sebaot berfirman. Ditegaskan di sini bahwa jangan buat hidupmu menjadi kuil berhala. Sekarang ini orang tidak menyembah patung, tidak menyembah dewa-dewa. Tapi yang paling mengerikan, di akhir zaman ini banyak manusia menjadikan kuil berhala dengan bermain handphone berjam-jam, karena engkau jadikan handphone itu menjadi Tuhanmu. Jadi kau pakai tubuhmu untuk menjadi penyembahan berhala. Harusnya kau gunakan hidupmu mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan, bukan bermain game, bukan mengerjakan yang tidak penting. Jika engkau menjadikan tubuh menjadi penyembahan berhala, engkau akan dihukum oleh Yahweh itu. Jadi jangan buat hidupmu menjadi kuil berhala.
yang di dalam pikiranmu bagaimana bisa menipu orang, bagaimana bisa membuat beruntung dengan cara yang tidak baik, itu termasuk penyembahan berhala. Jadi hati-hati. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat, maka jagalah dirimu supaya jangan menjadi kuil berhala. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan karena tubuh kita adalah bait suci, mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Elohim. Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-12 yang berbunyi demikian, ya, Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2 yang berbunyi demikian. Oleh karena itu, saudara-saudara yang melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Seringkali orang beribadah hanya hari Minggu. Dia pikir ibadah yang benar itu hari Minggu dan itu hanya 2 jam, mungkin juga kurang daripada 2 jam. Di tempat ibadah dia tidak merokok, tidak ngomongin kotor, tapi di luar tempat ibadah dia ngomong kotor, ngomong tidak baik, dan juga merokok, minum minuman keras, bermain judi. Itu sama dengan mengotori bait suci. Kalau tubuh kita ini bait Roh Kudus, maka dimanapun kita berada, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu. Jadi kapan kita beribadah? Setiap hari, setiap saat. Karena bait suci itu adalah tubuh kita sendiri. Jadi jika engkau khawatir juga, engkau takut, engkau cemas, engkau bimbang, itu sama dengan mengotori bait suci. Jadi persembahkanlah yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Elohim itu. Jadi itulah ibadah yang benar. Bukan hanya pada hari Minggu saja atau pada hari Sabtu. Jadi persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Elohim. Karena bait suci yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Berjalanlah dan melakukan ketetapan serta aturan-aturan Yahweh setiap saat. Sekali lagi, berjalan dan melakukan ketetapan serta aturan-aturan Yahweh setiap saat. Di dalam Yehezkel pasal yang ke-36 ayat 27 yang berbunyi demikian. Aku menaruh rohku di dalam kamu dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ditegaskan di sini bahwa aku menaruh rohku di dalam kamu dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku. Jadi kalau kita ini bait roh suci itu, berjalanlah dalam aturan Yahweh, dalam ketetapan Yahweh. Kapan? Setiap saat, dimanapun kita berada, lakukanlah ketetapan aturan daripada Yahweh ini. Karena kita ini adalah bait suci daripada Elohim. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali nanti, kalau bait suci itu didapati kudus dan benar, maka akan dibawa masuk ke dalam kerajaan Yahweh itu. Tapi jika bait suci itu kotor, ketika Tuhan Yesus melihat bait suci dipakai berjual beli, maka dijungkir balikan, diusir semua pedagang-pedagang itu. Begitu juga di akhir zaman ini. Kalau hidupmu kotor, najis, tidak berkenan di hadapan Elohim, engkau tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Elohim itu. Karena itu jaga kekudusan bait suci itu setiap saat. Yang terakhir, Mazmur 132 ayat 13-14. Yahweh telah memilih Sion, Dia telah mendambakannya untuk menjadi tempat kediaman baginya. Inilah tempat perhentianku sampai selama-lamanya. Aku akan tinggal di sini karena aku mengkehendakinya. Jadi tegaskan di sini bahwa kita ini adalah tempat kediaman daripada Elohim itu. Jadi jagalah kekudusan bait suci.
Apapun situasi sekarang ini, kesulitan, berbagai macam kejahatan, berbagai macam kekurangan, tetap jaga hatimu, tetap kudus, yakin bahwa Yahweh tetap pelihara engkau karena engkau baitnya yang kudus itu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menguduskan kami, menebus kami dengan darah-Mu, tubuh-Mu ya Yesus HaMasiah, sehingga kami menjadi bait-Mu yang kudus. Kami mau tetap memelihara kekudusan bait-Mu yang kudus dimanapun kami berada. Apapun yang kami alami, kami mau tetap menjaga bahwa hidup kami adalah bait daripada Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah ini tertanam dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan biarlah tetap menjaga kekudusan bait suci, yaitu hidup kami masing-masing. Apapun profesi kami, apapun kegiatan kami mau tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, baik juga anak-anak. Berkati hamba-hamba-Mu semuanya. Berkati gereja-Mu semuanya. Berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.